warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi perkantoran akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dan masalah yang dihadapi teknologi perkantoran. Kelompok 2 ada Fadila Alquratu, Farida Arning, Ika Nur, dan Melani Putri. Jenis-jenis teknologi perkantoran yang masih sering dipakai yaitu ada pengolahan kata atau word processing, penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. Pengolahan kata berkontribusi pada pemecahan masalah dengan memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi yang tertulis lebih efektif. Contohnya, Microsoft Word. Yang kedua, surat elektronik atau electronic mail atau biasa disebut email. Penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal, komputer, dan alat penyimpanan surat elektronik dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada telepon konvensional. Yang ketiga, voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya ketika akan hanya mengirimkan pesan dan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. Selanjutnya yang masih sering dipakai ada transmisi fax mail atau biasa disebut fax, penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan melalui jalur telepon sebagai channel mengoperasikannya seperti mesin fotokopi. Lalu yang berikutnya, konferensi audio atau audio conference. Penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio conferencing adalah aplikasi OA atau visual pertama yang masih banyak digunakan, hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain pada saat konferensi berlangsung. Berikutnya ada video teks, yaitu penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi secara tekstual pada layar CRT. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari video teks. Yang pertama, kelebihan video teks itu dapat mengatasi jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lain atau masa satu ke masa lain. Yang keempat, dapat diulang-ulang bila perlu menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikan cepat dan mudah untuk diingat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, dapat mengembangkan imajinasi. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Yang kesembilan, mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial. Kemudian kekurangan dari video teks yang pertama, media audiovisual yang lain, video juga terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Kemudian ada image storage dan retrieval. Digunakan oleh perusahaan yang mempunyai volume dokumen yang besar, sehingga mereka harus menyimpan dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. Image storage dan retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah tersebut. Kelebihan dan kekurangan image storage dan retrieval. Yang pertama, kelebihannya itu tidak membutuhkan tempat.
ya untuk menyimpan alat tersebut karena ukurannya 6/18 mm, dan kekurangannya jika lalai atau tidak disiplin dalam menyimpan barang atau dokumen itu akan mudah hilang. Lalu ada desktop publishing, yaitu penggunaan komputer untuk menyiapkan output teracak yang kualitasnya sangat baik. Tampilan layar persis sama dengan salinan kertas yang akan dihasilkan oleh printer laser. Selanjutnya, desktop publishing. Kelebihan dan kekurangannya yaitu pada kelebihan yang pertama bisa membuat karya desktop publishing dengan mudah. Yang kedua, terdapat berbagai macam template. Yang ketiga, terdapat berbagai macam efek untuk melakukan editing. Yang keempat, hasil karya bisa dicetak dan disimpan ke berbagai format. Dan yang kelima, hasil karya bisa dikirim lewat email atau di-convert ke format HTML. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang paling utama, software ini tidak gratis namun berbayar karena ini sudah masuk ke dalam paket Microsoft Office. Yang jarang dipakai adalah voice command. Voice command adalah fitur perintah suara atau bahkan asisten pribadi seperti Siri, S-Voice, Cortana, atau semacamnya. Tak akan begitu berguna di Indonesia. Alasannya jelas, karena aplikasi tersebut belum mendukung bahasa Indonesia. Menggunakan aplikasi tersebut dengan bahasa Inggris adalah hal yang masih dianggap tabu dan cukup aneh dilakukan. Kelebihan voice command adalah membuat pekerjaan yang kita lakukan lebih efisien untuk mengkoordinasikan perangkat IoT dan dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Kekurangan voice command adalah tidak semua kata dapat dimengerti oleh aplikasi speech recognition secara akurat. Jika berada di tempat yang ramai, maka voice control belum tentu dapat mengerti apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan kosakata yang dimengerti oleh perangkat voice control juga menjadi sebuah masalah. Selanjutnya adalah fingerprint scanner. Smartphone canggih dan mahal seperti Apple iPhone 6 atau Samsung Galaxy S6 sudah dilengkapi dengan pemindai sidik jari. Memang ada cukup banyak pengguna di Indonesia yang memanfaatkan fitur tersebut, namun jika dibandingkan ternyata lebih banyak lagi yang tidak menggunakannya. Selain belum terlalu familiar, pemindai sidik jari juga belum sepenuhnya terasa bermanfaat. Kelebihan fingerprint scanner adalah satu, menghindari kecurangan. Kedua, produktivitas karyawan meningkat. Ketiga, pengelolaan data lebih mudah. Keempat, dapat menekan dana pengeluaran fiktif karyawan. Kekurangannya fingerprint scanner adalah membutuhkan perawatan yang rutin dan sering terjadi kesalahan dalam proses identifikasi. Selanjutnya adalah curved screen. Belakangan ini tren layar melengkung, entah itu melengkung secara vertikal maupun horizontal, mulai menuai perhatian. Contohnya seperti LG G Flex series, LG G4, Samsung Galaxy Note Edge, atau Samsung Galaxy S6 Edge. Layar melengkung tersebut dipastikan membuat harga smartphone jadi melambung tinggi. Padahal fungsinya tak terlalu signifikan, berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Kelebihan curved screen adalah bervisual lebih jernih dan lebih nyata. Kedua, berkualitas HD upscaling. Ketiga, dapat menikmatinya dari berbagai sisi tanpa kehilangan kualitas gambar. Kekurangannya adalah harganya mahal. Selanjutnya adalah motion gesture. Motion and gesture. Oppo, Lenovo, dan ZTE adalah 3 produsen smartphone jagonya menciptakan fitur motion dan gesture. Menyalakan lampu senter dengan menggoyangkan smartphone, menggerakkan smartphone dari bawah ke atas untuk menjalankan aplikasi kamera, atau menulis huruf tertentu layar untuk membuka aplikasi. Terdengar keren, namun fitur tersebut pada nyatanya tak terlalu sering dipakai karena terkadang justru terasa lebih merepotkan atau tidak akurat. Kelebihannya adalah memudahkan saat menggunakan perangkat, pekerjaannya menjadi lebih efisien, praktis, dan hemat waktu. Kekurangannya adalah hasil tidak terlalu akurat. Layar 2K. Layar smartphone biasanya berukuran antara 4 hingga 6,5 inci.
Dengan dimensi yang tidak besar tersebut, ada beberapa produsen smartphone yang hobi menggunakan resolusi layar ekstra besar pada produk andalannya, yakni dengan layar hingga 2K. Padahal resolusi layar setinggi itu tak akan bisa terlihat oleh rata-rata mata manusia. Mata manusia masih sulit membedakan resolusi layar Full HD atau 2K karena perbedaannya yang terasa pada layar kecil. Kelebihannya adalah dapat memasukkan jumlah piksel 4 biji layar HD ke dalam satu layar QHD dengan ukuran sama. Kekurangannya adalah mata lebih lelah, beberapa fitur menjadi lebih berat, dan menguras listrik baterai. Masalah-masalah yang dihadapi dalam teknologi perkantoran yang pertama yaitu ketika database dalam komputer sudah penuh. Jadi media penyimpanan untuk file-file yang baru itu sangat terbatas atau semakin sedikit karena sudah terpenuhi dari file-file yang sebelumnya. Yang kedua, terbatasnya mesin penunjang dalam teknologi perkantoran. Jika mesin penunjang itu terbatas dalam perusahaan tersebut, maka akan menghambat suatu target dalam perusahaan itu atau menghambat kerja dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan kecakapan dan keterampilan individu dalam menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi tidak semua orang atau sembarang orang bisa mengoperasikan mesin-mesin kantor. Jadi diperlukan orang yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian dalam mengoperasikan mesin-mesin kantor dan orang yang mengerti mesin agar tidak terjadi penyalahgunaan mesin atau terjadi kerusakan dalam mesin tersebut.